saya Alipa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai intoleransi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu intoleransi? Nah, jika belum tahu, simak video ini ya. Intoleransi merupakan sebuah kondisi di mana suatu kelompok, seperti kelompok masyarakat, kelompok agama, ataupun kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik para penganut ataupun kepercayaan-kepercayaan yang berdasarkan kepada nilai-nilai agama. Intoleransi termasuk ke dalam salah satu pelanggaran sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena seperti yang sudah disebutkan bahwa intoleransi merupakan suatu sikap seseorang yang menolak untuk mentoleransi praktik-praktik nilai agama. Dalam lingkungan keagamaan, kasus-kasus yang melibatkan intoleransi diantaranya pelarangan terhadap ritual pengajian, ceramah, atau pelaksanaan kepercayaan agama. Yang kedua, pelarangan pendirian tempat ibadah. Yang ketiga, perusakan rumah ibadah. Lalu, penolakan bertetangga dengan yang berbeda beragama. Lalu dalam lingkungan sekolah, terdapat beberapa contoh kasus intoleransi, yaitu yang pertama, pada Februari tahun 2014 terdapat aturan tidak mengenakan jilbab di SMP Negeri 1 Singaraja dan SMA Negeri 2 Denpasar, Bali. Kemudian pada Januari 2021, seorang siswa aktivis Rohis di SMA 1 Gemolong Sragen, Jawa Tengah, menuding seorang siswi karena tidak mengenakan hijab. Akhirnya siswi tersebut pindah ke sekolah di kota lain. Lalu yang terakhir, seorang guru di SMA Negeri 58 Jakarta melarang siswanya memilih calon non-muslim saat pemilihan ketua OSIS. Tindakan ini diketahui setelah tangkapan layar percakapannya beredar di media sosial. Kebanyakan kasus intoleransi berkaitan dengan diskriminasi. Sikap ini memang terkadang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh beberapa di antara kita. Solusi untuk mencegah dan mengatasi perilaku intoleransi diantaranya yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesadaran dan membiasakan diri bahwa perbedaan dan keberagaman itu ada. Lalu yang kedua, melalui pendidikan Pancasila. Dengan pembelajaran pendidikan Pancasila, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya kepastian hukum dan penegakan hak asasi manusia. Dan yang keempat, solusi bersama, yaitu keterlibatan semua pihak dalam mengakhiri intoleransi dengan cara toleransi. Di antaranya, menghargai adanya perbedaan, lalu tidak menonjolkan suku, agama, ras tertentu, dan tidak merasa suku, agama, dan rasnya itu merasa paling baik, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang mereka, dan terakhir tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Oleh karena itu, dengan kita meyakini bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menjadikan perbedaan dan keberagaman ini menjadi pemersatu bangsa. Dampak toleransi dalam kehidupan. Di sini ada dua dampak toleransi dalam kehidupan. Yang pertama, dampak positif toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, menjaga tali silaturahim. Dan yang ketiga, menjaga kesatuan dan kesatuan umat bangsa. Dan yang kedua yaitu dampak negatif toleransi. Yang pertama, mudah dimanfaatkan orang lain. Yang kedua, mudah direndahkan harga dirinya. Dan yang ketiga, sulit menolak orang lain yang meminta bantuan.